ya. Nah, sembuh tuh dok, tapi dengan nggak apa-apa. Tapi kemarin tanggal 1 Juni saya agak beban, mungkin posisi saya kurang langsung terus pada sampai sekarang pun masih tetap. Jadi pengobatan saya masih itu aja tradisional, diurut aja tuh. Jadi sekarang dokter bagaimana ya? Intinya ini hari saya berangkat tinggal ke Serang. Saya dulu di sana, alhamdulillah sih 2 kali 3 kali udah mendingan ya. Tapi tetap mulut ini masih terasa kalau pagi-pagi itu kalau kayak mulut gitu. Oke. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Ajat. Ajak. Pak Ajak dari RT Karena 3. Pak Ajak dari RT 3 sharingnya bagus. Ini masih menjadi apa yang bahasa namanya misteri ya. Iya. Ketika orang trauma, ya, apa yang terjadi di dalam tubuh, apakah cukup dengan saya bilang alternatif pengobatan ya, itu diurut, direfleksi, ditotong, di apalagi kertas ya sekarang ya. Nah, satu dan lain hal ya, semua itu harus dianalisa dulu. Ya, dianalisanya apa? Apakah nggak boleh diurut? Belum tentu. Ya, satu, Bapak kan tadi tidak menyebutkan sewaktu jatuh saya sempat dibawa ke rumah sakit dan lain belum dijelaskan tadi ada apa ya. Nah, berarti yang harus dilakukan apa? Kalau mau urut, mau silahkan nggak apa-apa. Apalagi sudah mempercayakan tukang urut spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena lokasinya di Serang ya, bukan jarak yang dekat ya. Iya. Kita nggak tahu ada ribuan tukang urut di sini, Pak Ajat lokasi di Serang. Iya. Nah, kalau saya bilang nggak boleh diurut, nanti pasti ada perasaan lemes sendiri ya. Karena ke Serang bukan jarak yang dekat dan jauh ya. Iya. Berapa jam biasanya? Mungkin hilang itu ada juga. Ada juga yang di lapangan hubungan suami istri yang rutin ya, dengan berapa kali seminggu dan berapa kali sekali itu justru bisa bikin lututnya sehat. Nah, di sini saya coba menggambarkan ya kondisi apa yang ada pada lutut dan kondisi apa yang terjadi ketika proses hubungan pada suami dan istri. Nah, kalau pada bagian lutut tadi saya sudah jelaskan bahwa di setiap lutut itu terdiri dari pasti minimal ada 2 sendi. Ya kenapa? Namanya juga sendi lutut nama panjangnya. Ya pasti ada yang bagian bonggol yang kalau Bapak Ibu pernah makan ayam bagian paha ya, maksudnya kurang lebih sama itu. Ya. Ada tulang kerasnya, ada tulang rawannya yang masih bisa digigit, masih bisa ditelan. Ya. Nah, di lutut kita juga sama. Ada tulang kerasnya, ada helmnya juga, tulang rawannya juga, dan ada di luarnya kapsul atau mangkok sendi. Nah, yang dibahas sama Bapak tadi adalah dalamnya kapsul itu ada namanya cairan sendi. Nah, cairan sendi atau sinovial fluid ya nama bahasa kedokterannya ya, itu memang sudah diciptakan dalam tanda kutip ya dengan jumlah tertentu ya, dan akan berkurang seiring faktor risiko dari peradangan sendi. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan terjadinya hubungan antara suami istri, sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali ya, kecuali kalau dikaitannya dengan mungkin hormon ya, yang namanya setiap mendapatkan kenikmatan, maka hormon yang positif, hormon yang membangun adrenalin ya itu pasti akan mengurangi rasa keluhan yang negatif. Semisal contoh ya lagi nyeri, dapat istilahnya rezeki uang, dapat rezeki ada waktu kesempatan untuk hubungan, ya otomatis pasti nyerinya akan berkurang karena hormon euforia, hormon adrenalin akan meningkat. Tapi kalau faktor risikonya karena mengurangi dari peradangan sendi itu tidak ada kaitannya. Justru kalau ternyata Bapak Ibu ya, dari hubungan ternyata satu posisinya salah, terus kedua mau kembali dari baik itu pasangan perempuan atau pasangan laki-laki semakin berat bebannya ke lutut, malah akan memperberat. Nah, balik lagi untuk mengevaluasinya kalau memang ada gejala ya, kalau memang ingin memastikannya adalah dengan konsen genome ya, dipastikan dulu ya Pak, kira-kira benar nggak terjadi peradangan antar sendi, peradangan sendi. Jadi bisa dibilang sejauh ini belum ada untuk kuat ya? Kuat ya? Termasuk kuat ya? Makan Pak? Yang dilakukan di rumah sakit apa yang harus diperiksa sebagai pasien saya pertama itu istilahnya poin apa yang harus diperiksa, apa yang harus dilihat kualitasnya, indikasinya apa. Terus kedua, selain pengobatan ada nggak yang dianjurkan dokter misalnya makanannya supaya semua baik orang tua atau yang masih muda saja sakit lutut itu suka ada kekurangan minyaknya ini faktor makanannya, makanan apa yang harus dimakan.
dokter ngejalanin untuk langsung berani yang penting apa sih yang dilihat dok ya kira-kira apakah tadi tulang rawannya habis, apakah cairan sendinya habis ya pak ya istilahnya. Ya kita kalau dokter itu memeriksa apa namanya? Nah, ini saya kasih gambar visual dulu. Sekarang kan mungkin masih belum kebayang apa sih yang dokter ngomongin dari tadi di bagian lutut ya. Nah ini saya kasih gambar. Apa sih yang dievaluasi? Di mana kira-kira kalau bahasanya poin-poin hasil check up-nya, kalau bahasa apa namanya kalau kita lihat poin-poin hasil check up di mana sih ya paling penting. Nah, ini adalah gambaran derajat dari peradangan sendi. Dimanapun peradangannya pasti akan ada derajatnya, tapi kan sampai paling berat. Nah, komponen paling yang perlu kita ketahui adalah satu tulang kerasnya dulu. Nah, misalkan tulang yang di sini tadi saya bilang kan, tulang kerasnya tulang femur sama tulang kering, tulang bagian depan. Misalkan tadi saya bilang dari sini, ya, tulang dari bahu, ya, tulang dari bagian apa namanya humerus di sini, bonggolnya juga sama perutnya, ada bonggol juga di sini kalau pakai penggunaan sama tulang daerah bahu, ya, itu juga sama nanti ada bentuknya seperti ini juga. Nah, secara singkat yang perlu diketahui adalah bahwa setiap sendi ada tulang keras, ada helmnya si tulang rawan, ada kapsulan yang tadi saya bilang nih kapsulan di luar. Nah, kapsulan baru ada sama cairan sendinya di bagian dalam. Nah, tadi pertanyaan bagus dari bapak. Apakah yang bermasalah adalah tulangnya yang kropos atau tadi kalau kalium elektrolit namanya ya pak ya? Ataukah elektrolitnya bisa kalium apa bisa kalsium? Nah, di sini gambarannya. Yang terjadi pada usia regenerasi menuju lansia yang paling minimal adalah ini dulu pak. Peradangan dari yang putih-putih tulang rawan. Nah, hubungannya apa? Kenapa dia bisa terjadi peradangan? Satu, kalau usia jelas nggak bisa dibawanya lebih tinggi. Dia pasti akan mengalami peradangan seiring dipakainya. Tergantung, misalkan waktu muda pekerjaannya adalah sebagai pegawai bank yang sering berdiri, sebagai guru yang sering berdiri, ya, dengan rekornya pasti beda-beda. Ya. Nah, kalau dia sudah mengalami peradangan, yang perlu diperhatikan lagi adalah nomor 2. Ini celah sendinya. Pengaruhnya apa? Tadi terkait pertanyaan yang mengenai dari cairan sendi. Nah, untuk bantu pencegahannya selain dari mengurangi stresor dengan berat badan, biasanya yang paling sering lagi adalah pemberian vitamin untuk cairan sendi. Pernah dengar namanya glucosamine kan? Atau ikan gabus biasanya juga ikut. Nah, salah juga sini faktornya. Supaya apa? Supaya jelas sendinya bantalannya mantap lagi dengan diharapkannya obat-obatan tersebut, vitamin tersebut, makanan tradisional tersebut bisa membantu dari cairan sendinya. Terus yang berikutnya apa yang dikhawatirkan? Kalau sering sudah bunyi, nah sering makin gesekan, maka kemungkinan besar dia bisa dari 3 sampai ke 4 yang sudah mulai rapat. Nah, yang dikhawatirkan apa? Soalnya itu gesekan lama-lama ada trauma, trauma ada dalam merah semakin iritasi nanti radang dan timbul tulang-tulang baru. Nah, tadi kalau yang dikhawatirkan apa? Kalau ternyata bagiannya, kalau tadi bapak bilang kalium ya, sebenarnya kalium itu adalah elektrolit. Nah, sekarang yang dilakukan di rumah sakit apa aja? Satu, paling minimal ada kiriman obat-obat pereda nyeri. Nah, tapi secara harfiah secara logikanya obat tersebut kan tidak akan memperbaiki ini, ya. Dan proses ini akan terus berjalan. Nah, dan tanda kutip hanya memberikan kalau bahasa anak muda sekarang namanya harapan palsu. Ya, kenapa? Nyeri minum hilang, sore kampung minum lagi, hilang lagi, gitu ya biasanya ya. Nah, efeknya apa? Obat-obatan anti nyeri itu nggak boleh minum rutin. Efeknya apa? Pengaruhnya adalah ke ginjal, itu yang kita khawatirkan. Terus yang kedua, apalagi sih dok yang dilakukan? Satu, kedua ya, ini obat. Yang kedua, ada penanganan tadi ya, suntik-suntikan untuk cairan sendi. Nah, itu juga bisa dilakukan. Yang ketiga, suntik juga tapi untuk mematikan dari sel-sel saraf di persendian. Nah, kalau berkaitan dengan sel-sel saraf tadi baru berkaitannya dengan kalium tadi, karena saraf itu hubungannya dengan elektrolit, natrium, kalium, klorida ya, itu hubungannya dengan sel saraf. Nah, mungkin kalau kekurangan kalium, kelebihan kalium, hipokalium berkalium, pengaruhnya ke sel saraf pak tadi. Nah, cara pemisahannya dengan mengukur dari elektrolit dulu. Ya, tapi jarang banget case-nya karena elektrolit, misalnya karena stresor dari berat badan, aktivitas yang terlalu lama berdiri, ya, terlalu lama ditekuk, itu pengaruhnya di situ. Itu harus dironsut, ya, tulangnya betul. Ini sih gambarannya bukan gambaran roda, gambaran dari anatomi secara mungkin dari buku kedokteran kali ya pak ya. Tapi nanti kalau secara roda, dia
ortopedi atau bahasa ini namanya bedah tulang, ya, supaya nanti diberikan untuk bahu atau bagian lain yang memang nyeri. Nah, baru nanti beliau kan pasti menganalisa lebih cepat dari yang kita lakukan dari hal ini. Kalau hal ini tadi kan kita analisa dengan riwayat dan pemeriksaan fisik. Nah, kalau beliau expertnya apa nanti di pondok ronsen. Satu harus namanya diet rendah kalori. Harapannya apa? Kalau diet rendah kalori dengan mengurangi konsumsi membatasi porsi nasi yang tadinya 1 jadi setengah jadi 1/4, harapannya kalori yang dihasilkan untuk membakar aktivitas sehari-hari adalah berdasarkan dari simpanan cadangan lemak, ya, supaya nanti beratnya turun. Nah, kalau pasangannya selagi nggak ada alergi, mangganya silakan boleh semua. Yang paling bagus tadi sudah direkomendasikan bahwa berdasarkan penelitian adalah konsumsi dari ikan gabus. Bukan itu ya, yang sering orang ngomong katanya carikan makanan yang mengandung kalogen, yaitu kayak udang apa itu. Oh, bukan, ya kalogen. Oke, nah kalau dikatakan kayak kalau namanya kolagen atau tulang rawan, tapi bukan karena dia posisinya memang ada di dia tulang rawan sebenarnya kita makan dan enak sekali ya Pak. Enak. Nah, jadi tulang rawan itu kita tadi ini tulang rawan kita makan tulang rawan juga. Bukan. Nah, tapi harapannya ada sebagian kecil dari protein yang namanya dia kolagen itu adalah jenis standar protein. Nah, tapi balik lagi, nggak mungkin itu kolagen yang dihasilkan dari mau sapi, mau kambing, mau itu makanan lainnya, nggak mungkin cuma direbus doang habis itu dimakan. Pasti dimasak sampai senikmat mungkin, ya. Senikmat mungkin sih macam-macam. Apalagi kalau di sini ada orang yang Sumatera ya, kalau santannya belum 3 butir belum selesai rasanya. Ya. Nah, itu yang perlu dibatasi. Oh, nah. Ya, gimana Ibu? Apa usia menopause mempengaruhi usia yang sudah menopause? Oke, siap. Nah, ini pertanyaan bagus. Usia menopause apakah mengalami persediaan? Iya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa persediaan itu pasti ada namanya komponen tulang kerasnya. Tulang keras atau tulang kompak itu komponen terbesarnya adalah dari kalsium. Nah, pengaruhnya apa pada usia menopause itu hormon-hormon yang tugasnya menyerap kalsium itu dia biasanya ngedrop, habis semua. Nah, apakah pengaruhnya ke jadi jelas bisa 80-90% bisa disebabkan oleh keadaan menopause. Tetapi etiologi atau terjadinya bukan karena peradangan sendiri, tapi karena pengapuran atau osteoporosis namanya. Lokasinya paling sering adalah di bagian lumbar. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu semua, mumpung di sini ada cucunya, ada mantunya, ada anaknya yang usianya belum memasuki usia menopause, ya, berilah minimal susu ya 1 gelas atau 1 botol sehari yang untuk memenuhi kalsium dari luar untuk tabung kalsium ketika keadaan menopause, ya. Tapi jangan dipaksakan nanti sampai 10 botol sehari, jangan, ya, karena semua akan dialihkan menuju ginjal juga, ya, untuk mengurangi beban ginjal juga. Air putih wajib untuk tetap diperhatikan. Kalau sekarang sih enak ya, kalau dulu sih mungkin sapi yang keliling direbus nggak tahu kadarnya berapa. Iya. Kalau sekarang kan banyak yang kemasan kotak. Ya, kekurangannya apa? Kekurangannya ya karena ada campuran pemanis juga, ya. Tapi semua setahu saya selagi perusahaan itu tidak tidak ilegal, ya, sudah melalui Bepom, semua pasti akan terlampir di situ adalah kadar gula dan kadar vitaminnya, ya, termasuk elektrolit itu juga tampil di situ. Nah, simpelnya juga bandingkan aja mana kalsium terbaik. Nah, biasanya kalsium paling banyak pasti harga susunya akan lebih mahal, lebih ya, sama kayak susu anak juga, ya, dengan vitamin yang lebih banyak pasti akan lebih mahal. Nah, tapi tinggal lihat aja, kan dari faktor utamanya kan obesitas, cari yang rendah kalori. Sekarang mana sih low fat gitu. Efek obatnya masih apa katanya sampai berlanjut gitu, rasa kalau bangun atau kita lagi mau ini nyeri gitu di pinggul sama di tulang belakang. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya case ini terjadi bukan pas kamu melahirkan, ya. Durante atau selama proses kehamilan pasti hampir 90% perempuan mengalami nyeri di dada pinggang. Kenapa? Ya wajar. Tadi yang buat mamang sendiri, sekarang mamang mungkin sekitar 2-3 kilo itu bayinya, belum plasentanya.
Belum volume darah juga naik, terjadi hemodilusi pada ibu-ibu hamil. Volume darah naik, kenapa? Karena butuh suplai untuk si cabang bayi dan untuk si janin. Nah, pengaruhnya apa? Balik lagi tadi, ketika benar-benar